Langsung saja tepuk tangan untuk Rian. Di tema makeover kali ini gue diminta untuk merubah sesuatu dari diri gue. Gue pikir-pikir kayaknya gue mau coba ngilangin ini nih, bulu-bulu di tubuh gue nih, jambang gitu. Ya gue bangga sih sama punya ini, cuman kayak lucu juga aja ya kalau bersih gitu ya. Tapi mau di waxing katanya. Gimana nih? Ada dulu. Ada. Selamat malam Usmar Ismail. Lo sekarang sedang menyaksikan babak 5 besar. Sebuah malam yang menyenangkan sekaligus mengesalkan buat gue. Menyenangkan karena gue bisa masuk 5 besar. Mengesalkan karena semakin jelas bahwa di antara semua komik, gue yang tubuhnya paling mini. Tolong jangan ketawa dulu, ini serius. Ini Kompas sengaja kali ya, abis mau sidik terus gue biar kelihatan mana yang paling gede, mana yang paling kecil. Iya. Kenapa tepuk tangan? Gue sedang sedih. Gue punya pertanyaan buat lo. Lo baru pertama kali ya nonton live di sini ya? Iya, kelihatan dari muka lo, men. Gue tahu banget apa yang ada di pikiran lo. Gila ya, ternyata Rian itu terlihat lebih kuntet daripada kalau gue nonton di TV. Tuh, dan lu ketawa, berarti dugaan gue benar. Dan lu semua ketawa, emang kejam lu semua sama orang pendek. Emang apa yang salah sih menjadi orang pendek? Enggak. Astagfirullahaladzim. Panji juga sebagai host. Dari episode pertama sampai episode sekarang dia selalu memainkan ketinggian badannya Radit. Pendek. Emang dia tidak mikir di antara semua komik ada juga yang perasaannya tersinggung. Tolong dong Panji. Buat gua dan Radit itu, kami ini juga manusia. Ya. Manusia kate sih emang, tapi manusia. Tolong jangan tambah beban kami. Kami tuh udah terlalu malang tau gak dengan ukuran tubuh kami seperti ini. Contoh gue itu dulu setiap Idul Fitri, gue itu paling males pakai peci. Kenapa? Karena setiap kali gue bertamu ke rumah saudara, dijadiin mainan, baru datang pecinya diambil. Dan setiap tahun seperti itu tau gak? Dari awalnya gue masih kooperatif, sini balikin. Sampai lama-lama gue udah muak tau gak lo. Begitu gue datang peci gue diambil, gue tendang selangkangannya. Ini peci gue. Dan gue saking muaknya, gue mencoba mencari jalan. Gimana gue supaya terlihat lebih dewasa. Akhirnya gue tumbuhin jambang. Dan ternyata gak ngaruh. Buktinya adalah gue selalu dianggap anak kecil. Setiap kali gue naik Transjakarta, gue gak ngerti kenapa gue kesel banget. Udah beli harga normal, selalu dikasih kembalian. Ini apa maksudnya nih mbak? Nah situ kan beli harga pelajar. Apa? Pelajar dari mana? Gue udah rapi-rapi pakai kemeja. Emang gue pakai seragam SD apa? Dan lu asal lu tahu, untuk orang pendek naik transportasi umum seperti Transjakarta itu penderitaan tersendiri, tau gak lu? Lu tahu kan di Transjakarta itu nggak gampang dapat tempat duduk, dan gue terpaksa harus berdiri. Dan bukan cuma hanya nggak nyampe. Tahu penderitaannya apa? Karena ketika gue berdiri, level gue berdiri itu setara dengan ketiak penumpang yang lain. Gue nengok kiri ketek, nengok kanan ketek. Bayangkan hanya gue yang bisa mencium sebuah aroma khusus dalam bus itu. Setiap hari lagi. Dan saking seringnya gue dianggap anak kecil, gue jadi sensitif, tau gak lo? Gue jadi sensitif melihat apapun fasilitas umum yang memang didesain untuk anak kecil. Gue masuk ke restoran, mau cuci tangan di wastafel, ada wastafel yang kecil pakai tangga. Ini apa nih maksudnya nih? Apa ini maksudnya nih? Belum kalau ke toilet laki-laki, gue masuk toilet laki-laki, tahu ya laki-laki kan urinalnya tempat pipisnya berderet tuh 1, 2, 3. Paling kanan ada yang paling kecil, ini apa nih maksudnya nih? Ini kurang ajar orang-orang ini. Udah gitu yang bikin gue iri adalah kita tidak diberikan solusi. Gue iri sama cewek punya sepatu hak. Buat cowok pendek tidak diberikan solusi. Satu-satunya yang bisa bikin gue terlihat tinggi apa? Enggrang. Sekarang lu bayangkan. Tolong jangan ketawa, ini gue sedang serius. Bayangkan enggrang, bagaimana gue bisa terlihat keren kalau pakai enggrang.
Kalau gue mau jalan, mau gaul, gue harus pakai enggrang. Enggrang itu membuat gue terlihat bodoh. Karena ketika lu jalan, kaki kanan maju, tangan kanan maju. Kaki kiri maju, tangan kiri maju. Walaupun misalnya ada cowok ganteng, bagaimana dia bisa ganteng kalau dia? Apa ini? Tapi tenang, tidak semua orang pendek itu hina seperti itu. Kita juga punya kelebihan. Orang pendek itu adalah satu-satunya kaum yang bisa memerintah orang tinggi dan orang tinggi nurut. Gantiin bohlam dong, digantiin. Ambilin dong sepatu gua di lemari, diambilin. Ya kan? Terus kelebihan yang kedua adalah kita tuh paling gampang kalau gempa bumi untuk ngumpet di bawah meja. Kalau kayak Panji mah susah nyari, gimana gua ngumpet di mana nih? Gua tinggal seret, aman gua. Dan kelebihan yang paling keren dari orang pendek adalah dimanapun orang pendek berdiri atau berbaris, dia tetap lebih pendek. Itu kelebihannya. Sebenarnya di sini gue bukan hanya ingin marah-marah, gue ingin mengajak kalian berpikir bahwa janganlah nilai orang dari penampilan fisiknya, betul? Kita memang diciptakan berbeda-beda, tapi kita itu tetap bersaudara, betul? Jadi penonton setuju ya, tidak ada yang diskriminasi orang pendek, setuju? Setuju? Juri setuju ya? Oke, juri setuju, gue pegang. Kalau misalnya malam ini gue dieliminasi, berarti juri diskriminasi orang pendek. Terima kasih, saya Rian Adrian dari Jakarta. Saya senang sekali tema yang kamu ajukan itu justru ketika kamu sangat cerdas untuk mengolok-olok diri kamu sendiri. Ini humor yang paling cerdas, humor yang paling tinggi. Terima kasih Mas. Humor paling tinggi untuk orang pendek. Jadi saya merasa berbahagia mendapat kesempatan untuk menyaksikan 5 komik Indonesia pemilik hari depan komedi Indonesia. Dan catatan penting Rian juga untuk yang lainnya, kalau kelak kalian benar-benar menjadi garda depan komedi Indonesia, itu adalah hasil kerja keras, hasil perjuangan kalian. Dan kalian tidak perlu memberi royalti kepada semua di luar diri Anda. Terima kasih banyak Mas Butet. Sulit menjadi sebuah bangsa yang besar, kecuali bangsa yang besar itu bangsa yang sudah bisa mentertawai dan mengkritik dirinya sendiri. Dan you are. Terima kasih banyak Mas. Tapi kalau saya boleh mengingatkan, Anda masih temponya terlalu agak cepat masih ya. Ada beberapa yang sebetulnya Anda pada saat tepuk tangan jangan ngomong dulu. Beri kesempatan supaya mereka juga bisa mendengar apa yang akan Anda katakan berikutnya. Siap. Itu aja, sedikit tetapi kadang-kadang membuat hal yang mubazir. Ya. Kompor gas, Rian. Terima kasih Mas. Rian? Iya Mbak. Emang saya mesti komentarin juga ya? Mulai. Aku disuruh komentarin positif, dari awal aku melihat kamu selalu positif. Disuruh komentarin negatif, sampai detik ini aku gak pernah lihat kekurangan kamu, Rian. Terima kasih Mbak. Simpirili. Terima kasih.